Pamekasan Membatik Dunia. Batik asal Desa Toket, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, semakin dikenal dunia. Setelah batik Toket Pamekasan dikenalkan ke mancanegara oleh Puteri Indonesia 2020, Raden Roro Ayu Maulida Putri, dalam ajang Miss Universe tahun 2021 lalu. Tahun ini batik Toket dan batik-batik dari Pamekasan lain juga akan dikenalkan ke publik Amerika Serikat dan dunia lewat New York Indonesia Fashion Week atau NYIFW yang akan digelar tanggal 11 Februari tahun 2022. Karena itu para perajin batik Pamekasan, khususnya pembatik di Desa Toket, pun bangga. Mereka sekaligus berharap agar bisa mengangkat kesejahteraan para perajin batik yang sebagian besar masih membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usaha, peningkatan keterampilan guna mengembangkan kualitas produk batiknya, hingga manajemen dan pemasarannya. Kami perajin batik Pamekasan bangga batik kami dikenal di Amerika. Terima kasih Mbak Fani Tusikna, produser dan desainer New York Indonesia Fashion Week, yang membantu batik Pamekasan. Terima kasih Pak Bupati Baderut Tamam yang gencar mempromosikan batik Pamekasan, khususnya batik dari Desa Toket dan juga dari desa lain. Para pembatik bekerja dengan alat dan kemampuan membatik seadanya meneruskan tradisi leluhur Desa Toket. Untuk itu, para pembatik berharap ada bantuan modal dan solusi atas pemasaran produk batiknya. Khususnya kami para perajin batik kecil. Kami belum pernah dapat bantuan. Kalau kredit bank pun pakai jaminan atau agunan. Mohon kalau ada bantuan modal usaha bisa menyentuh kami perajin batik kecil ini, kata Marjenatul A'la, yang karya batiknya dibeli Fani Tusiknan untuk ditampilkan di ajang New York Indonesia Fashion Week.
namanya batik, ini tulis, bukan ini batik tong centong orang sini menyebutnya. Ini batik tulis semuanya, sangat detail, dan di kabupaten ini batik tulis ini semuanya masih terjangkau. Ketika masuk di beberapa butik ini bisa saja sangat mahal sekali, tetapi di Kabupaten Pamekasan masih sangat murah, tidak sampai $100, sangat murah sekali. Oke, yang lain mungkin dibantu, ini yang motif. Ini namanya motif junjung derajat. Ini ya juga tidak sangat mahal, semua tulis. Dan bagi beberapa orang menyampaikan ke saya, jika perempuan yang pakai batik tulis Pamekasan akan semakin cantik, jika laki-laki yang pakai batik tulis Pamekasan akan semakin cantik. Nah, kira-kira kalau batik tulis Pamekasan terus kemudian disentuh dengan desainernya yang luar biasa, apalagi Mbak Fani, kira-kira akan semakin luar biasa. Apalagi terus tampil di galeri-galeri Indonesian New York Fashion Week, terus kemudian dipakai oleh laki-laki dan perempuan yang luar biasa, mesti akan semakin banyak diminati oleh orang. Yang ketiga motif apa nih? Ini batik geringsing. Jadi Bu Fani, perlu saya jelaskan, ini semuanya tulis. Yang di sini semuanya tulis semua. Ini ada hewan-hewannya dan batik tulis di sini ini memang mempertahankan karakter batik yang kadang-kadang ini kelemahannya. Bagi yang laki-laki tidak ada corak, tidak ada ininya, tidak ada polanya. Jadi pola misalnya kalau di beberapa batik di Jawa itu sudah ada polanya, ini untuk lengan, ini untuk kerah, ini untuk di sini karena masih pakai tangan semua, sehingga kira-kira seperti yang saya sampaikan barusan, ya karena melukis kehidupan itu jadi sulit diajak untuk membuat untuk ukuran baju laki-laki yang sudah terpola. Tapi sekarang kita sedang berusaha untuk itu. Lanjut, ini apa ini? Nah, ini sekar jagat. Ini background di pendopo ini sekar jagat ini ya. Nah, ini sekar jagat. Sekar jagat itu semua karakter batik ada di sini. Misalnya beras tumpah, terus kemudian bunga-bunganya juga lengkap. Ini semua karakter batik. Masing-masing di dalam sini ini semua karakter batik dan disebut sekar jagat karena semua corak dan karakter batik ada di dalam. Baru kemudian yang berikutnya ini, nah ini pergeper, kupu-kupu. Kalau bahasa Maduranya pergeper. Pergeper itu kupu-kupu itu bahasa Maduranya geper. Nah ini kupu-kupu, coba dibalik. Coba diangkat. Jadi agak diangkat. Nah ini susunan begininya ini ada ungunya, di sini ada kuning, dan ini khas banget orang batik Pamekasan. Baru lanjut yang berikutnya, ini apa ini? Dapat rantai ya. Oke. Ini juga tulis. Baru lanjut. Ini buketan, sama juga. Cantik semua, Pak. Cantik ya? Cantik seperti ibu tadi yang bawa. Ya. Kayak masnya yang bawa juga. Iya, ganteng, itu bukan cantik, Pak.
Ini apa nih? Pereng-pereng ya. Nah, mohon izin Ibu Fani, yang begini ini harganya 500 ribuan lah. Kalau duit Pamekasan, 400 ribu, 300 ribu, tidak sampai 1 juta. Ini yang motif yang tidak mahal. Tapi bagi yang sudah 1 juta ke atas, mohon izin, ini titik-titiknya ini terdetail dan kecil sekali. Ini masih kelihatan besar. Ada beberapa canting yang dipakai, kalau semakin kecil cantingnya, titik dan lukisannya itu akan semakin mahal. Karena proses pembuatannya saja yang semakin lama, samping juga nilai seninya yang semakin tinggi. Lanjut. Siapa nih? Ini Fajar Menyingsing. Jadi sama juga, ini bukan yang mahal, sama harganya sekitar 300-400 ribu. Dan di sini juga ada yang sampai 6 juta, 10 juta, 15 juta juga ada. Dan biasanya untuk yang mahal begitu itu tidak ada di pasar, tapi ada di rumah-rumah. Oke, lanjut. Siapa nih? Ini Sidomukti yang dibuat oleh orang Madura. Corak ini ya juga tidak sangat mahal. Ini yang sekitar 700 sampai 1 juta lah harganya. Dan semuanya tulis. Oke ya. Ibu Fani yang sangat saya hormati, dari 11 corak batik yang barusan ditunjukkan itu keseluruhannya adalah batik tulis Pamekasan, dan kita masyarakat Pamekasan merasa bangga jika kita bisa bekerja sama untuk bisa menjadikan Ibu Fani menjadikan batik kita ini juga bisa tampil di New York Indonesian Fashion Week, dan orang bisa tahu bahwa di Indonesia ini ada batik tulis yang masih belum diangkat dengan karakter corak yang dimiliki oleh para pembatik yang khas. Beberapa orang menganggap bahwa batik tulis Madura itu dan Pamekasan itu merah, tidak semua merah. Ada warna Arab, ada warna Tosca, dan ada beberapa pilihan warna yang lain yang dipilih oleh para pembatik. Dan besar harapan kita, pembatik kita itu bisa menjadi jalan kesejahteraan bagi para pembatik, biar kemudian kita semua merasa bangga memiliki batik tulis. Fani yang saya hormati, ditambah lagi ada Ibu Asisten Bu Nurul yang juga ikut hadir dalam acara ini. Coba Bu Nurul ambil lagi. Nah, Ibu Nurul. Oke. Halo, ya. Mas. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, thank you. Terima kasih Pak Bupati sudah memberikan waktu untuk kami ya, New York Indonesia Fashion Week. Saya sangat berterima kasih dengan waktu yang diberikan. Di sini juga kebetulan yang join kami di sini juga ada beberapa desainer yang akan masuk tahun 2022, dan ada juga desainer yang sudah masuk 4-5 kali dengan saya. Dan di sini ada Ibu Citra, public relation dari kami ini yang kerja keras juga Pak. Ada di sini hadir juga Ibu Citra Bakti. Itu istilahnya tangan kanan saya Pak, backbone saya. Saya nggak bisa kerja tanpa dia. Juga hadir, dan saya lihat ada beberapa desainer yang lain, ada dari Sumatera Barat juga tuh Ibu Lisa. Ya, jadi saya senang juga ya kita mendapatkan banyak ilmu yang sangat sulit, nggak ada di buku kalau saya mau lihat ya. Bapak udah menerangkan mengenai batik ini dan batik ini, batik ini. Itu kalau belajar di Google pun mungkin nggak ada, Pak. Ya, jadi saya berterima kasih. Tadi saya lihat ada batik nomor 3 warna biru. Ya, itu kalau nggak salah dipakai Putri Indonesia kemarin ya. Tahun kemarin itu sempat dipakai Putri Indonesia. Ya, betul. Iya kan, Pak? Iya. Saya belum tahu desainernya siapa, tapi mungkin dari Jakarta ya? Dari Jakarta? Dari Pamekasan desainernya. Oh, oke. Iya,
saya lihat dipakai sama, kebetulan memang dari Jawa Timur ya Pak, itu Putri Indonesianya. Ya, ya, ya. Iya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kita sendiri New York Indonesia Fashion Week, saya tadi sempat ngobrol sebelum Bapak datang, mungkin banyak yang belum tahu ya, misi kita. Kebetulan di sini ada beberapa desainer juga yang join. Jadi kita itu sebetulnya Pak, startnya tuh dari International Fashion and Arts Week. International Fashion and Arts Week itu dibangun September tahun 2017.